Salam. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-13. Saya memberikan tema renungan ini adalah mencari Tuhan di waktu pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang bangun tidur mencari sarapan, mencari bubur, mencari nasi kuning, mencari kopi, mencari koran dan lain-lain. Tapi mari kita belajar dengan Raja Daud. Pagi hari Daud mencari Tuhan. Daud mencari Tuhan dengan satu kerinduan supaya doanya didengar oleh Tuhan. Bahkan dengan satu keyakinan bahwa doanya dijawab oleh Allah. Mari kita lihat saudara, kerinduan Daud supaya doanya dijawab oleh Allah. Kita dapat melihat itu dalam ayat 2 dan 3 saudara. Mari kita lihat dalam ayat 2 dan 3 dikatakan seperti ini. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakanku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Sungguh dia rindu doanya didengar oleh Tuhan. Maka dia berkata, berilah telinga kepada perkataanku. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Perhatikanlah teriakanku minta tolong ya Tuhan. Ya Rajaku, ya Allahku, sebab kepadamu aku berdoa. Ada kerinduan doanya supaya didengar oleh Allah. Tapi bukan hanya didengar oleh Allah, tapi yakin didengar oleh Allah. Mari kita lihat saudara ayat yang keempat. Jadi bukannya rindu didengar, tapi yakin didengar oleh Allah. Itulah sebab dia berkata, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar suaraku. Perhatikan saudara, pada waktu pagi engkau mendengar suaraku. Daud tidak berkata pada waktu pagi engkau akan mendengar suaraku. Kalau begitu hanya pada waktu pagi nanti didengar. Tapi dia berkata pada waktu pagi engkau mendengar suaraku. Walaupun masih pagi buta, masih pagi buta sekali, masih sangat gelap, Tuhan mendengar doa Daud. Memang berdoa tidak boleh bimbang saudara. Tuhan berbicara melalui Yakobus bahwa hendaklah engkau mintanya dengan iman, jangan bimbang, sebab orang yang bimbang itu tidak akan memperoleh apa-apa dari Tuhan. Ini luar biasa saudara. Dan apa isi doanya saudara? Mari kita lihat ayat yang keempat. Isi doanya saudara. Ayat yang ke-9 bukan 4. Mari kita lihat isi doanya apa saudara. Dia berkata begini. Tuhan, tuntunlah aku ke dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku. Oh, luar biasa saudara. Doanya, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu. Keadilan Allah itu sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi seolah-olah Daud berkata yang kalau dilengkapi lagi, ya Tuhan, tuntunlah aku sesuai dengan keadilanmu, sesuai dengan firmanmu, sesuai dengan hukum-hukummu. Wow saudara, itu seperti yang dikatakan dalam Mazmur 119. Daud berkata, hidupkanlah aku sesuai dengan firmanmu, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukummu, hidupkanlah aku sesuai dengan keadilanmu. Itulah doa Daud. Bukan hidupkanlah aku sesuai dengan kehendakku, sesuai dengan kemauanku. Bukan saudara. Dan kemudian juga dia berdoa, ratakanlah jalanmu di depanku. Daud tidak berkata, ratakanlah jalanku, ratakanlah yang menjadi kehendakku. Bukan, ratakanlah jalanmu. Artinya Daud ingin mau berjalan sesuai dengan jalan Allah. Jalannya sudah diratakan oleh Allah, sehingga semua hambatan-hambatan itu sesungguhnya semua sudah disingkirkan oleh Tuhan. Luar biasa saudara. Dan dia menutup doanya secara umum.
bahwa orang yang berlindung pada Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari kita lihat itu saudara, ayat 12 dan juga ayat yang ke-13 yang mengatakan demikian saudara. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukaria, bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Wow, ini luar biasa saudara. Ini Daud secara pribadi dan menyerukan kepada semua orang. Kalau orang-orang mau berlindung pada Tuhan seperti Daud, pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti hidupnya penuh dengan sukacita, bersorak-sorai. Karena apa? Karena orang yang berlindung pada Tuhan itu dibenarkan oleh Tuhan dan dipagari dengan anugerah Allah yang dahsyat, yang luar biasa saudara. Marilah saudara kita jadikan waktu pagi untuk mencari Tuhan, waktu pagi untuk menghadap Tuhan dengan kerinduan. Tuhan mendengar doa kita, Tuhan sungguh mendengar dan menjawab doa kita. Kita berdoa supaya kita jalannya diluruskan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan keadilan Tuhan, dan kita terus berjalan di dalam jalan Tuhan yang sudah diratakan oleh Tuhan. Dan mari kita terus berlindung pada Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa seperti juga Raja Daud. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.